Udah lama banget pacaran dari nggak punya apa-apa sampai akhirnya ceweknya ketemu cowok yang lebih kaya, terus cowok yang ini ditinggalin, tapi setelah itu dia nyesel parah. Jadi mereka tuh udah pacaran dari SMA, dan pas si cowoknya ini mau nyari kerja, dia nyari kerja dong di tempat-tempat kayak gini, dia bagi-bagiin brosur gitu. Dia taruh brosurnya itu di mobil-mobil, di selip-selipan motor, dan ceweknya ini kerja sebagai sekretaris gitu di sebuah perusahaan. Si bosnya ini ngeliatin dia dari atas sampai bawah dan kelihatannya tuh cantik banget. Digoda-godain lah tuh sama si bosnya ini nih. Nah dari hasil usaha nyebar-nyebarin brosur kayak gitu, akhirnya si cowoknya yang asli ini beliin dia tas walaupun emang gak terlalu mahal. Sedangkan di kantornya itu si ceweknya makin deket nih sama bos yang suka ngegodain dia ini. Dan tiba-tiba cowoknya itu datang bawain dia tas yang baru dibeli tadi, tapi si ceweknya nolak dan disuruh pergi sama si bosnya ini. Pas cowoknya lagi kerja lagi bagiin brosur, tiba-tiba di mobilnya itu ada ceweknya sama bosnya. Tapi setelah ini ceweknya nyesel banget, lanjut part 2. Cowoknya capek-capek kerja bagiin brosur ke mobil-mobil kayak gini, taunya ceweknya malah selingkuh sama bosnya kayak gini, tapi akhirnya ceweknya nyesel banget. Jadi mereka itu udah pacaran lama banget kan dari SMA, sampai akhirnya ceweknya itu kerja sama bosnya yang ini, tapi malah deket, malah pacaran sama bosnya. Karena bosnya ini jelas jauh lebih kaya dan lebih mapan sekarang, akhirnya cowoknya ini ditinggalin gitu aja. Padahal mereka itu udah pacaran lama banget, tapi karena belum sukses akhirnya ya udah ditinggalin kayak gini. 2 tahun kemudian bosnya ini malah deket sama cewek lain dan dia ditinggalin gitu aja. Pas lagi nangis-nangis sendirian di pinggir jalan, tiba-tiba ada mobil sport yang berhenti di deket dia. Mobilnya ini berhenti di depan dia dan akhirnya yang pas keluar ternyata adalah mantan pacarnya, udah sukses. Di sini dia seneng banget dong karena mantan ini udah kaya juga kayak bosnya. Dan dikirain mau dipeluk, ternyata di mobilnya udah ada cewek baru. Dan akhirnya cewek ini ditinggalin lah, ngapain? Baru 5 hari menikah, tiba-tiba istrinya ditabrak lari orang dan gangguan jiwa guys, ini kasihan banget. Jadi awalnya Liu Qing dan Qingko ini bertemu di tahun 2008. Dan suaminya si Qingko ini awalnya itu pecandu narkoba. Liu Qing istrinya membantu dia untuk keluar dari jeratan narkoba sampai akhirnya di 2010 mereka menikah. Baru 5 hari setelah mereka menikah, tiba-tiba istrinya si Liu Qing itu ditabrak sama mobil. Dan yang nabrak itu kabur. Akhirnya karena nggak punya asuransi, si Liu Qing ini dioperasi dengan cara menjual semua hartanya si kakinya ini. Dan setelah operasi dilakukan, taunya dia koma selama 3 bulan. Tapi akhirnya setelah koma sekian lama, si Liu Qing ini bangun, tapi bangun dalam keadaan udah ada gangguan jiwa. Akhirnya si Liu Qing ini hidup seperti bayi lagi dan suaminya itu harus merawat dia kayak ngerawat bayi. Tapi si Qingko ini berjanji dia gak bakal ninggalin Liu Qing kayak waktu dia gak ninggalin dia pas lagi pecandu narkoba. Walaupun mereka sekarang kehidupannya susah karena semua hartanya itu dijual untuk pengobatan. Kakek ini mau masukin uangnya ke perusahaan ini, cuman ditolak gara-gara kelihatannya kayak orang miskin. Tapi setelah itu, jadi si kakek ini tuh bawa karung dan dia masuk ke sebuah perusahaan investasi gitu. Terus abis gitu dilayani di depannya aja udah kayak gak niat gitu kan. Bahkan pas masuk ke dalam dia juga dioper-oper kayak lihat sana aja deh saya lagi sibuk, sampai akhirnya ketemu manajernya nih. Di sini manajernya bukan yang ngelayanin, tapi dia ngeliat si kakek dari atas sampai bawah dan dia kelihatannya orang miskin. Si kakek ini dengan sopan bilang, saya mau ngelola uang saya, gimana caranya? Tapi karena dianggap orang miskin, akhirnya si kakek ini diusir dan kayak cari perusahaan lain aja deh yang mau ngelayanin lu. Sampai akhirnya dia masuk ke sini dan di depan aja dia udah dilayanin, sampai akhirnya ditunjukin nih ke orang yang jaga. Di sini manajernya ngelayanin dia walaupun dia terlihat bukan orang kaya. Dijelasin dari A sampai Z sampai akhirnya si kakek bilang ini harta saya, sawi-sawi gitu. Dia bingung dong. Tapi si kakek bilang katanya buka dulu sawinya, dan pas dibuka mereka kaget banget guys, asli lagi part 2. Ditolak sama perusahaan pas mau ngasih uangnya karena dikira orang miskin. Taunya mereka nyesel banget setelah lihat uangnya. Jadi si kakek ini ketemu manajernya yang ditolak mentah-mentah guys, disuruh cari perusahaan lain sampai akhirnya perusahaan lain yang nerima dia dikasihnya sawi. Si kakek bilang ini satu-satunya harta saya dan dia bilang ini adalah hasil panen dia. Karena kasihan akhirnya si cowok ini bayarin hasil sayurnya si bapak ini dan uangnya nanti akan dijadikan modal awal si bapak investasi. Dan di sini si bapak kaget karena nih orang baik banget mau ngelayanin dia padahal sebelumnya dia diusir. Dan dia bilang pelayanan mereka itu luar biasa bagus banget. Tapi si kakek bilang tolong dibuka dulu sawi saya. Pas dibuka ternyata itu isinya uang semua guys. Dan di sini kalau ditotalin itu ada sekitar 2 juta yuan atau sekitar 4 miliar rupiah. Dan si kakek ini terharu banget karena mereka mau melayani si kakek ini yang padahal sebelumnya itu diusir dan bahkan dikira orang miskin. Di sini kita bisa belajar jangan judge orang dari penampilannya.
Ibu-ibu ini didatengin orang jahat dan akhirnya dibius pakai rokok sampai akhirnya anaknya dibawa kabur. Asli ini serem banget. Jadi suatu hari di pinggir jalan itu ada mobil yang diisi cuma sama ibu sama anaknya yang masih kecil. Tiba-tiba nih ada cowok yang nyamperin dan dia akhirnya ngetok-ngetok si pintu mobilnya ini. Awalnya sebenarnya nggak dibuka ini pintunya sampai akhirnya udah diketok berkali-kali, akhirnya dibuka sama ibunya jendelanya. Dia akhirnya pura-pura nanya jalan dan sambil ngarahin rokoknya ke arah ibunya digini-giniin sampai akhirnya asapnya itu ternyata ngebius ibu-ibu ini. Dan karena udah nggak sadarkan diri dan pintunya bisa dibuka, akhirnya dia ngambil anaknya kayak gini. Dipegang dan akhirnya dibawa kabur sampai akhirnya ada cowok nih yang ngeliat. Dia ngeliat cowok itu bawa kabur anaknya dan si ibunya ini udah nggak sadarkan diri, akhirnya ya udah dia kejar. Dia bawa lari sampai akhirnya dia kecapean, dia ketemu satu cowok dan dia minta bantuan untuk ngejar tuh orang. Tapi nih bapak-bapak malah nggak mau bantuin, katanya kejar aja sendiri. Tapi si bapak-bapak ini akhirnya nyesel banget guys, lanjut part 2. Bayi ibu ini dibawa kabur sama orang jahat sampai akhirnya ada satu cowok baju putih ini bantu ngejar malingnya. Bapak baju hitam ini dimintain bantuan ngejar malingnya nggak mau, tapi akhirnya dia nyesel parah. Bapak baju hitam ini akhirnya balik ke mobilnya dan pas dia lihat dia bingung kok mobilnya itu kebuka. Dia buru-buru dong ngelihat keadaan mobilnya, tiba-tiba dia ngeliat istrinya udah nggak sadarkan diri. Dia bangunin, susah banget dibangunin, ternyata istrinya udah tahu nih dia dibius. Pas istrinya sadar, dia langsung bilang kejar bayinya diambil orang. Si suaminya bingung dan panik banget, tapi pas dia mau cari, ketemu cowok yang tadi. Si bapak ini beneran kaget karena tadi kan dia nggak mau bantuin, tapi sekarang akhirnya si cowok ini yang balikin anaknya. Dan pas si cowok ini balikin anaknya, dia bilang, lain kali jangan tinggalin istri sama anak kamu sendiri. Dan lain kali kalau ada orang minta bantuan, bantuin. Guys, kalian sempat lihat video ini nggak yang lagi rame banget di FYP TikTok? Jadi ada salah satu akun yang kalau nggak salah ini viewsnya udah sampai belasan juta. Yang pas dia keluar rumah itu, cewek, dia ngeliat tulisan ini, 1F. Jadi kayak tulisan baru yang ditulis di atas salju gitu, di atas tempat sampah. Dan dia bertanya-tanya ke warga TikTok nih, ini kira-kira maksudnya apa sih kok ada kayak ginian depan rumah gue? Dan yang bikin serem adalah komen-komennya. Banyak yang bilang katanya ini adalah one female atau satu perempuan di rumah ini. Jadi rumah dia tuh semacam ditandain sama orang jahat yang pengen ngincer rumah ini. Yang mungkin aja orangnya akan melakukan sesuatu yang buruk sama dia. Jadi di kolom komen tuh pada nyaranin untuk ngapus tulisan ini dan mengganti isinya jadi 2 male. Jadi kira-kira ada cowok lah di situ yang bisa ngejaga dia. Tapi nggak ada bukti pasti kalau misalkan ini artinya itu. Jadi menurut kalian gimana? Ini beneran kayak gitu atau enggak ya? Coba kalian perhatiin di sini deh. Ini orang lagi ngubek-ngubek apa ya? Jadi kerjaan dia itu adalah membersihkan tempat-tempat bekas terjadinya tindakan kriminal atau crime scene cleaner. Dan di dalam video ini dia itu lagi ngubek-ngubek tempat bekas ditemukannya ibu-ibu yang sudah kehilangan nyawanya selama 5 hari di dalam air. Tapi untuk badannya sendiri udah nggak ada di sini guys. Jadi ini cuman membersihkan dengan cairan kimia. Karena kan kalau kulit manusia yang udah terlalu lama berendam di sini, itu kan lebih mudah hancur. Makanya dia itu lagi ngebersihin pakai sarung tangan tuh nyari-nyari bekas kulit-kulit yang menempel di pinggiran dari bathtub ini. Dan setelah dibersihin, tada, jadi bagus lagi kan kayak bathtub baru malahan. Jadi nggak tahu dari dulu bekas apa. Siapa di antara kalian yang suka bunyiin jari kayak gini, dipeltek-peltekin gitu? Itu kira-kira bahaya nggak ya? Karena dari mitos-mitos yang beredar katanya kalau sering meletek-meletekin jari kayak gitu, itu dapat membuat radang sendi. Tapi menurut sebuah penelitian dari Journal of American Family Board Medicine di tahun 2011, kan dikumpulkan nih sekitar 215 orang di umur 50 tahun ke atas yang emang ada yang suka kayak gitu-gitu dan enggak yang suka mencetin kayak gitu. Dan ternyata hasilnya, untuk orang yang suka memetekin tangan kayak gitu, itu nggak ada efek sama sekali tentang radang sendi, nggak ada hubungannya. Kecuali kalau misalkan emang kalian udah ada radang sendi, terus di kayak gini-giniin, ya makin parah. Tapi ya emang kebiasaan ini nggak boleh dilakukan terus-menerus dan secara berlebihan guys. Karena ada kasus juga, orang yang ligamen jempolnya itu robek karena terlalu sering digituin.